soal keberangkatan Ijong ke bandara, serta siapa saja yang berada di rumah sang aktor saat itu. Pemirsa silet RCTI, Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong, Rabu kemarin 20 Agustus 2025 terlihat kembali lagi tiba di Pengadilan Negeri Tangerang untuk jalani sidang kasus dugaan peredaran liquid vape mengandung obat keras. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan, ia berjalan bersama 3 terdakwa lainnya menuju ruang persidangan. Ijong tampak menunduk, menutupi wajah dengan masker, tanpa sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Ekspresi dingin dan diamnya seakan menjadi jawaban atas sorotan awak media yang terus mengikuti langkahnya. Bang Ijong, siapa Bang Ijong? Bang Ijong, terima kasih Bang Ijong. Bang Ijong, siapa mungkin di sidang hari ini Bang Ijong? Siapa nih Bang Ijong? Bang Ijong, apa kabar? Gimana keadaannya Bang? Bang Ijong, gimana keadaannya Bang Ijong? Barang kamera mas. Bang Ijong, ada persiapan nggak untuk sidang hari ini Bang Ijong? Ya, sidang ketiga Jonathan Frizzy alias Ijong kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Kali ini, agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak terdakwa. Hadir sopir pribadi yang memberikan kesaksian soal keberangkatan Ijong ke bandara, serta siapa saja yang berada di rumah sang aktor saat itu. Tak hanya itu, asisten rumah tangga Ijong juga dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait berapa banyak paket yang masuk ke rumah majikannya. Prinsip saya waktu itu kan Erna kerja sama Pak Ijong. Erna minta saya buat bawa Bahrun dari bandara ke rumah Nebeng. Karena kebetulan juga waktu itu saya pulang dari bandara. Bentuknya seperti apa? Bentuknya dalam box gitu kayak permen. Dalam box. Iya. Box besar, box kecil, Box kecil-kecil itu dalam ransel. di dalam ransel. Saksi hari ini ada 2 ya. Satu adalah supirnya Ijong ya. Yang kedua adalah pembantu rumah tangganya Ijong. Ya dari kesaksian ini memang kita masih belum melihat ya, karena kan memang dasar pembelaan kita kan sudah kita sampaikan ya dalam berbagai kesempatan bahwa masalahnya ini adalah pengetahuan Ijong sebetulnya. Apakah Ijong mengetahui betul isinya itu adalah mengandung etomida. Di sini sih sebenarnya business as usual ya. Artinya kita nggak bisa bilang itu jebakan atau gimana, karena memang ketidaktahuan itu yang menjadi penting gitu ya. Karena kalau misalnya just tip, ya Ijong bilang sama saya biasa kok just tip, minta tolong sama Erna. Karena memang Erna itu tadi saksi Fitri juga bilang bahwa Erna memang kerjanya itu ya, dia keluar negeri bawa barang nanti dijual di Indonesia. Di sisi lain, kondisi Ijong benar-benar menyayat hati. Tubuhnya kini terlihat lebih kurus, wajahnya kusut dengan kumis dan jambang yang tak terawat seolah mencerminkan beban berat yang tengah ia pikul di balik jeruji besi. Sorot matanya pun tampak kosong, menyiratkan mental yang drop akibat kini hidup di penjara. Namun ironisnya, berbanding terbalik di tengah penderitaan yang dialami Ijong. Sang kekasih, Ririn Dwi Ariyanti, yang tak pernah hadir mendampingi di sidang, justru terlihat bahagia. Ia tampak hadir di sebuah acara ulang tahun bersama sahabat-sahabatnya, tersenyum lepas, bahkan membagikan momen kebersamaan itu di media sosial. Makin ganteng, jadi kayak siapa ya, kayak bintang dulu tuh ada tuh. Saya makin ganteng. Nggak, jangan Ririn, nggak ada Ririn. Apa kau apa Ririn? Tak hanya di sidang Ijong kemarin, panas perdebatan soal skincare kini berubah jadi drama penuh hujatan. Ya, perseteruan Richard Lee dan Doktif semakin tak terbendung. Richard Lee tegas, tak ada lagi kata damai. Dan ia makin serius menempuh jalur hukum
yang telah ia laporkan ke polisi demi menjebluskan Doktif ke penjara. Hal itu beralasan lantaran Doktif justru makin keluar jalur. Alih-alih fokus pada masalah skincare, ia justru menyerang pribadi Richard Lee habis-habisan. Diejek fisik, mempertanyakan tak lulus kuliah, izin praktek, bahkan dituding kerap bermain perempuan. Nggak ada kata optimis lagi, saya sudah berusaha jalur damai, saya sudah berusaha jalur baik-baik untuk ketemu tabayun, tapi ternyata nggak bisa, ya mau jalur apa lagi ya, satu-satunya cara ya mari kita proses hukum dan kita penjarakan kalau bisa. Mari kita proses hukum dan kita penjarakan kalau bisa. Alah dia mah, kalau dia mah panik, udah bingung dia mah Suneo. Udah Suneo sebentar lagi tersangka dia bingung udah. Udah Suneo sebentar lagi tersangka dia bingung udah. Makanya aku bilang ya, kalau kita debat ya substantif ya. Debat substantif. Makanya kalau debat itu datang. Kemarin kan debat waktu Denny Sumargo kan juga nggak berani datang. Lanjutlah. Kan dia bilang nggak mau damai. Kebetulan saya juga nggak mau damai sih. Ya. Nggak mau damai juga sih. Doktif ini sebenarnya paling nggak mau, tapi kok semakin lama semakin kesini doyan banget. Doktif ada apa gitu loh. Udah dong, kalau sudah kayak begini lebih baik kita harus melawan. Udah dong, kalau sudah kayak begini lebih baik kita harus melawan. Aku juga pengen tanya juga sih dengan dia sih, karena kalau tujuannya adalah pengen kasih edukasi masyarakat kan bukan seperti itu ya. Bukan membuli fisik, bukan sampai masalah sunat dibahas, sampai masalah agama juga dibahas. Menurut aku itu bukan lagi edukasi ya, itu sudah masuk kebencian sih menurut aku. Makanya saya malas tanggapin. Saya minta maaf juga kalau misalnya saya juga sudah terpancing atau keluar jalur. Saya juga nggak mau terpancing lagi dan keluar jalur lagi, karena menurutku ini sudah nggak profesional sih. Di sisi lain, perhatian juga datang dari Uya Kuya yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi 9. Ya, Uya menyampaikan keprihatinannya terhadap kegaduhan polemik para pemilik bisnis skincare di Indonesia yang dinilai semakin ricuh dan keluar jalur. Bahkan, Uya mengaku dirinya lah yang pertama kali membawa persoalan ini dalam rapat resmi Komisi 9 sebelum kisru skincare ini ramai, di pada waktu itu Uya menegaskan bahwa BPOM harus mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti melanggar. Namun, di tengah sikap kerasnya itu, Uya Kuya justru ikut terseret isu miring. Ia dituding menerima suap dari Dr. Reza Gladys terkait kasus skincare ini. Dengan tegas, Uya membantah tuduhan tersebut dan menyebut fitnah itu hanya upaya menjatuhkan kredibilitasnya. Karena mengandung zat berbahaya, berarti pabriknya, apa produsennya harus ditegur, atau dikasih hukuman, atau ditutup, atau diapalah, saya nggak tahu ya. Nah, tapi kalau ternyata uji lab mereka juga invalid, ya mereka juga harus tegur, karena ini kan meresahkan masyarakat. Saya pikir BPOM harus memberikan tanggapan yang tidak abu-abu, harus tegas, memberikan reaksi, komentar, karena bahayanya merkuri dan juga hidrogenol udah dari 2 tahun yang lalu. Dan saya sudah lihat banyak orang yang mengadu ke saya yang dengan mukanya udah hitam-hitam, udah biru-biru. Iya ya, sebetulnya kan memang yang justru awalnya di DPR menyuarakan soal keresahan ini kan emang gue. Bisa lihat lah ada jejak digitalnya. Di mana gue yang justru meminta BPOM untuk menindak dan juga meneliti secara benar-benar produk-produk bukan hanya skincare, obat-obatan atau makanan mana yang memang melanggar. Kalau emang Reza Gladys, siapa Selasokia, Doktif yang produknya juga diumumkan, kalau emang bermasalah ya udah, BPOM melakukan tindakan. Tapi BPOM juga harus bisa membuktikan pelanggaran itu dan hukumannya harus apa ya, mereka harus juga mengklarifikasi itu. Udahlah, gue tahu lah ini mau pertarungan sama Doktif lawan Reza Gladys, Selasokia segala macam gitu kan. Sampai gue difitnah katanya gue dapat amplop. Demi Allah, gue nggak akan terima amplop dari siapapun. Gue udah kaya raya bos. Demi Allah, gue nggak akan terima amplop dari siapapun. Gue udah kaya raya bos.